Salve, Laudetur Yesus Kristus, saudara-saudari sekalian, kembali lagi di channel saya, Denias Timotius. Dan hari ini saya akan membahas Matius 23 ayat 15. Ini termasuk ayat yang paling disalahpahami dan susah dipahami juga secara spesifik. Yuk, kita mulai. Baik, Matius 23 ayat 15, Yesus menyatakan bahwa celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya, karena ayat ini banyak kaum neo-ebionit malah mengasosiasikan sosok ini dengan Santo Paulus. Ini buktinya, ini cuma bukti dari YouTube loh. Belum lagi di TikTok, IG, dan lain-lain lah. Karena saya lihat bantahan terhadap argumen tersebut masih sedikit, maka dari itu saya membuat video ini dengan hasil research saya. Biasanya mereka menuduh bahwa ayat ini menubuatkan Santo Paulus yang mengarungi lautan dan daratan untuk mentobatkan orang menjadi orang neraka, sampai-sampai mereka berkata, jika itu bukan Paulus, maka itu siapa? Nah, mereka mulai percaya diri kalau itu sungguh Santo Paulus. Tapi untungnya Anda menemukan video yang tepat. Karena di video ini saya harap penjelasan dan bantahannya bisa menghancurkan argumen mereka sampai menjadi debu. Kalau saya lihat pemikiran neo-ebionit ini, mereka saat mendengar kata Farisi aja sudah bawa-bawa Santo Paulus. Sebagian besar dari mereka tidak tahu secara luas tentang sekte Farisi. Ya, mereka cuma nyebut Paulus, Paulus, Paulus. Itu aja. Nah, sebagian besar tuduhan mereka tentang Santo Paulus sudah pernah saya bahas melalui video YouTube juga. Jadi di video ini saya fokus mengenai Matius bab 23 ayat 15. Itu merujuk pada siapa. Jadi saya tidak akan bahas yang ada di video itu lagi ya. Sebelum mulai, saya ingin mengatakan, Santo Paulus, doakanlah mereka yang sering mencaci maki dan memfitnah engkau. Amin. Saya sekarang mau menjadikan isi ayat dari Matius bab 23 ayat 15 sebagai sebuah kategori supaya lebih mudah. Saya mau membandingkan Santo Paulus dengan sosok yang saya masih belum sebutkan, yang saya sebutkan yang sebagai question mark. Sebenarnya saya sudah tunjukkan melalui gambar rupanya di thumbnail, dan sekarang saya mau reveal orang yang saya maksud. Orang yang saya maksud adalah Yohanes Hyrcanus. Baik, karena toko yang saya labelkan tanda tanya atau bisa disebut question mark di tabel ini, saya sudah reveal bahwa yang saya maksud adalah Yohanes Hyrcanus. Nah, kalian pasti penasaran kenapa saya sebut bahwa Yohanes Hyrcanus adalah sosok yang dimaksud Yesus di Matius bab 23 ayat 15. Bukan hanya kenapa, saya yakin sebagian besar dari kalian bertanya, siapa itu Yohanes Hyrcanus? Baik, saya jelaskan. Pertama, saya ingin membuktikan bahwa ini bukan dugaan saya semata-mata. Setidaknya saya menemukan 2 komentari terhadap
Matius 23 ayat 15 yang menjelaskan bahwa sosok yang dimaksud Yesus itu adalah Yohanes Hirkanus. Pertama dari Charles John Ellicott yang hidup di 1819 sampai 1905, seorang uskup Anglikan Britania. Dalam Ellicott's Commentary for English Readers on Matthew chapter 23 verse 15, dia menyebutkan bahwa Yohanes Hirkanus yang terakhir dari para penguasa Imam Makabe telah menawarkan alternatif kepada orang Idumea untuk kematian, pembuangan, atau sunat. Ketika pemerintah Roma membuat langkah-langkah seperti itu tidak mungkin. Mereka menggunakan semua seni persuasi dan bersukacita ketika mereka berhasil mendaftarkan seorang proselit sebagai anggota partai mereka. Tetapi proselit yang dibuat demikian terlalu sering menjadi skandal dan pepatah celaan. Tidak ada pertobatan yang sejati dan mereka yang paling aktif dalam pekerjaan misionaris sebagian besar adalah pemimpin buta dari orang buta. Keburukan orang Yahudi ditanamkan pada keburukan orang. Ikatan tugas dan kasih sayang alami terputus dengan kejam. Yang ada di tanda kurung itu yang di awal-awal Ellicott sedang mengutip sumber. Kalau kalian lihat singkatannya mungkin kalian tidak tahu dari sumber mana. Itu singkatan dari karya sebuah buku yang tertulis namanya Antiquities of Jews. Itu merupakan buku yang ditulis oleh Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Dan di sini sesuai kata yang ada di slide ini, Yohanes Hirkanus memang mencerminkan sosok yang dimaksud di Matius bab 23 ayat 15, di mana dia melakukan yudaisasi paksaan pada non-Yahudi dan menjadikan non-Yahudi itu sebagai skandal dan pepatah celaan. Oh iya, bagi yang tidak tahu apa itu proselit, proselit itu sebutan pada orang yang masuk agama Yahudi. Sama kayak kata mualaf lah, tapi mualaf itu istilah dari agama Islam. Sedangkan proselit itu dari agama Yahudi. Dan dari Cambridge Bible for Schools and College, di dalam komentari mereka, Commentary on Matthew chapter 23 verse 15, berkata ditertulis bahwa di sisi lain Yohanes Hirkanus memaksakan Yudaisme pada Edom pada ujung pedang. Ini ada 1 MA, itu artinya itu singkatan dari 1 Makabe bab 5 ayat 65 sampai 66. Pertobatan itu dicatat dari seluruh suku di Arabia dan di pantai Kaspia. Jadi ternyata Yohanes Hirkanus ini tidak hanya melalui daratan aja, tapi mengarungi lautan, terbukti dari kata pantai Kaspia. Dan juga tertulis juga tampaknya dari Kisah Para Rasul bahwa jumlah orang yang beragama di Asia Kecil dan di Yunani cukup besar. Jadi ini 6 eh, Cambridge Bible for Schools and College itu menambahkan bahwa Yahudi sudah tersebar di luar Yudea sejak zaman gereja perdana. Dan juga untuk bagi yang belum tahu, tadi kan saya sudah sebut apa dari komentari Ellicott yang menyebutkan orang Idumea. Sebenarnya dari antara kedua ini, dua komentari ini menyebutkan sosok yang sama. Idumea itu adalah orang Edom sendiri, cuma beda istilah. Baik, karena itu kita coba mendalami sosok Yohanes Hirkanus lebih dalam. Ternyata secara sekte Farisi ini tidak bisa dipisahkan dengan kisah Yohanes Hirkanus. Dari web Indonesia Kristen yaitu jawaban.com menyatakan bahwa di zaman Hirkanus itulah titik di mana orang Farisi menunjukkan pengaruh mereka. Menurut Britannica, ini saya dengar webnya akurat ya, dan bisa dijadikan data yang bagus
Hyrcanus ini lahir pada tahun 175 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 104 sebelum Masehi. Dia adalah Raja Yudea sekaligus imam besar yang memerintah pada tahun 135 atau 134 sampai 104 sebelum Masehi. Dan Britannica dengan jelas menyatakan bahwa sekte Farisi dan Saduki mempunyai popularitas yang tinggi di masa itu. Pertanyaan intinya, apakah Hyrcanus seorang Farisi? Benar, tetapi dia pindah ke Saduki dari Farisi gara-gara sebagian orang Farisi ada menentang kedudukan beliau sebagai imam besar. Dan sumber yang saya temukan ini yaitu Uni Scholar Works, ternyata mengutip karyanya Josephus yaitu Antiquities of Jews. Tapi tahan jari kalian, jangan langsung bilang artinya dia bukan orang Farisi dong, tahan dulu. Simak dulu sampai akhir. Kita coba lihat kapan misi Yudaisasi paksa beliau dan kapan beliau meninggalkan kefarisiannya. Di sini saya ada dua sumber. Ada yang menyatakan peristiwa tersebut itu di tahun 112 sebelum Masehi, tapi ada juga yang berpendapat bahwa penanggalan yang tepat adalah 125 sebelum Masehi. Nah, kalian juga bisa lihat dari petanya. Bagi yang belum tahu, yang warna biru di tengah daratan itu bukan danau loh, melainkan laut. Laut ini adalah laut yang cukup terkenal di dalam Alkitab atau sejarah di sekitar Timur Tengah, yaitu Laut Mati. Jadi jelas ternyata Yohanes Hyrcanus juga meraungi lautan juga. Yuk kita coba lihat kapan Hyrcanus meninggalkan kefarisiannya dan memutuskan menjadi seorang Saduki. Sumber yang saya tunjukkan yaitu website Seder Olam. Ini agaknya website Yahudi. Isinya itu adalah timeline sejarah agama Yudaisme. Ada banyak kategorinya. Di video ini bukti yang dari sumber ini itu di bagian Generation 31 atau generasi 31. Oh ya, ini juga sumber yang sama yang saya tampilkan di slide sebelumnya, yaitu foto yang sebelah kiri yang berwarna orange di itu sebelah kirinya. Menurut sumber yang saya temukan, Hyrcanus meninggalkan kefarisian dan menjadi seorang Saduki pada tahun 107 sebelum Masehi. Bahkan 1 tahun kemudian yaitu 106 sebelum Masehi, Hyrcanus juga menindas orang Farisi. Kalau slide ini hanya untuk just in case saja. Mungkin ada yang nuduh sembarangan kalau orang Farisi itu mengecam tindakan Yudaisasi dari Hyrcanus. Pantas saja orang Farisi melawan kedudukan beliau sebagai imam besar. Ting, ini bantahannya. Menurut Cambridge University, tentang asal-usul Farisi, mereka menyatakan bahwa orang Farisi menyetujui dan sependapat dengan tindakan Hyrcanus, bahkan mereka mengutip tulisan Josephus sebagai referensi menurut dari Cambridge University ini. Jadi kesimpulannya dari informasi tentang Hyrcanus dari berbagai sumber, hasil research panjang saya adalah tentang Hyrcanus lahir pada tahun 175 sebelum Masehi, memerintah sekitar 135 atau 134 sebelum Masehi, melakukan yudaisasi paksa pada orang Idumea dan atau orang Edom atau sekitarnya pada tahun 125 atau 112 sebelum Masehi. Ia pindah ke Saduki dari Farisi sekitar tahun 107 sebelum Masehi. Dan ia menindas orang-orang Farisi 1 tahun kemudian dan ia meninggal pada tahun 104 sebelum Masehi. Jadi saat Hyrcanus melakukan yudaisi paksa, ia masih seorang Farisi. Ia meninggalkan kefarisiannya dan pindah ke Yahudi sekitar 18 tahun kemudian setelah itu. Jadi saat Hyrcanus melakukan yudaisasi paksa, apakah dia menyebarkan yudaisasi atau Yudaisme dengan pemahaman Farisi? Ya jelas dong, dia dari orang Farisi, seorang Farisi. Dan juga sebagai info, walaupun Hyrcanus pindah ke Saduki di akhir hidupnya, bukan berarti Yahudi ini lebih bagus dari Farisi menurut pandangan Kristen. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah,
Dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, jadi Saduki dan Farisi ini tidak ada bedanya. Memang ragi mereka harus diwaspadai. Jadi isi tabel yang ini yang sudah dihasilkan dari sumber-sumber yang saya cantumkan, saya coba sebutkan. Orang Farisi di kategori Santo Paulus, ya, tetapi dia meninggalkan kefarisiannya setelah masuk Kristen. Sedangkan Yohanes Hyrcanus, dia meninggalkan kefarisiannya 18 tahun kemudian setelah melakukan yudaisi paksa di sekitar kerajaannya. Kedua, mengarungi daratan dan menjelajah. Oh, di sini ada typo, seharusnya mengarungi lautan. Maaf atas hal tersebut. Seharusnya mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menjadikan orang-orang sebagai penganut agamanya. Ya, tapi kalau Santo Paulus ini meninggalkan kefarisiannya, dan lagi pula misi tersebut adalah perintah dari Kristus dan para rasul. Saya sebutkan ini ada di sumbernya, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 15 sampai 16 dan juga ada bab 15 ayat 25 sampai 28 dan Galatia bab 2 ayat 9. Sedangkan kalau Yohanes Hyrcanus itu bahkan di saat dia masih seorang Farisi, dan pastinya orang Farisi pada zaman itu mendukungnya. Jadi artinya beliau menyebarkan agama Yahudi dengan pemahaman Farisi. Ketiga, menjadikan penganut orang itu menjadi orang neraka. Dua kali jahat dari dia. Kalau Santo Paulus, ya beliau tidak pernah melakukan hal itu. Sedangkan kalau Yohanes Hyrcanus, dia menjadikan mereka, para proses itu, sebagai sandal dan pepatah celaan. Jadi ya sudah jelas kalau untuk para neo-ebionit yang dengan sombongnya berkata, Farisi mana yang mengarungi lautan dan menjelajah daratan selain Paulus? Nah, sudah terjawab kan? Dan juga saya nggak tahu apa reaksi mereka setelah nonton ini. Apakah mereka mendadak literasi rendah kah? Atau mereka ngeyel kah? Saya harap tidak ada ya mereka menindak hal tersebut di komentar ini. Saya maunya mereka sadar, belajar dari kesalahan, dan tidak menggunakan argumen mereka yang sudah dibantah sampai menjadi debu. Dan lagi. Jadi sosok yang peristiwa yang dimaksud Yesus di Matius bab 23 ayat 15 kemungkinan besar atau bisa dibilang pasti adalah Raja Yohanes Hyrcanus dan peristiwa yudaisasi paksa di daerah di sekitar kerajaannya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Salve.